Salam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat, kasih, bimbingan, tuntunan, dan segala sesuatu yang telah Allah limpahkan dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk kehidupan ini. Dan hari ini kita kembali diundang untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Bersama-sama kita ingin menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bersama-sama untuk memberikan kesaksian, pewartaan tentang firman Allah. Dan marilah kita membangun kerajaan Allah sesuai dengan firman-Nya. Saudara-saudari, santapan jiwaku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diundang untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dengan penuh hikmat. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesudah mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika masih muda, engkau sendiri mengikat pinggangmu, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari santapan jiwaku, kasih adalah dasar dari kehidupan iman kita. Kasih adalah dasar dari keselamatan. Kasih adalah dasar dari kehidupan Allah itu sendiri. Hari ini kita mendengar firman Tuhan, di mana terjadi suatu percakapan antara Yesus dan Simon Petrus. Dan percakapan ini terjadi setelah kebangkitan Kristus. Tentu kita kembali diingatkan tentang kisah penyaliban, di mana Petrus 3 kali menyangkal Yesus. Dan hari ini, ketika setelah kebangkitan, kita mendengar bagaimana Yesus 3 kali pun menanyakan kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan kita tahu setelah pertanyaan ketiga, sedihlah hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Mari kita lihat kisah penyaliban. Bagaimana Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Kira-kira bagaimana perasaan Yesus saat itu? Ketika ia disangkal, ia dikhianati oleh Petrus selama 3 kali.
Dan hari ini hal yang sama. Ketika Yesus bertanya tentang kasih, dan Petrus menjadi sedih. Tentu di dalam kitab suci tidak menyatakan bahwa pada saat itu Yesus merasa sedih. Tetapi kita bisa merasakan bagaimana kesedihan sang guru juga saat itu. Ia ditinggalkan oleh para murid. Bahkan ia tidak diaku, ia dikhianati. Oleh karena apa? Ketakutan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat seorang beriman bisa atau mampu menghalau ketakutan? Jawabannya hanya satu: cinta kasih. Cinta kasih memampukan seorang murid Tuhan menghalaukan segala ketakutan, menghalaukan segala kesombongan, menghalaukan segala ingat diri. Sebab kasih adalah suatu kekuatan ilahi yang dimiliki oleh Allah, yang sumber berasal dari Allah, yang diberikan kepada manusia secara cuma-cuma. Kasih inilah dasar dari seluruh kehidupan Kristiani. Dan kasih ini menjadi hukum yang utama dan terutama. Dalam hubungan dengan pertanyaan Yesus, tentu Petrus dipanggil atau ditanya dalam hubungan dengan dirinya yang akan menjadi gembala. Dasar dari seorang gembala. Sebab seorang gembala harus memiliki sikap, memiliki jati diri, memiliki rasa, yaitu cinta. Karena dengan demikian, seorang gembala mampu mengatasi dirinya sendiri dan menempatkan Allah sebagai hal yang utama. Tentu kasih di sini bukanlah kasih filia atau kasih dalam hubungan sahabat dengan sahabat. Tapi ini adalah kasih agape. Kasih yang membutuhkan semangat pengorbanan. Pengorbanan seperti sang guru. Memberikan hidupmu bagi sang guru. Memberikan segala yang ada di dalam dirimu untuk membuat kerajaan Allah nampak hadir di dalam dunia ini. Saudara-saudari, apa yang dibutuhkan? Komitmen, tanggung jawab, kekuatan dan keberanian. Tetapi semuanya itu ada jikalau kita memiliki kasih. Dan kasih itu harus berasal dari surga. Sebab kasih yang berasal dari Allah adalah kasih yang memampukan setiap orang untuk berkata tentang kebaikan dan cinta. Tetapi kasih yang berasal dari dunia akan senantiasa banyak diliputi oleh kepalsuan. Paulus, oleh karena memiliki kekuatan cinta kepada Allah, kekuatan cinta kepada salib Kristus, ia tidak takut untuk mewartakan firman Tuhan. Walaupun ia dipenjara, walaupun ia dibunuh, ia tidak takut. Stefanus tidak takut untuk menjadi martir. Dan kita tahu para murid pun akhirnya tidak pernah takut. Sebab mereka memiliki Allah. Memiliki Allah berarti memiliki kasih. Memiliki kasih berarti memiliki Allah. Sehingga dasar hidup kita sebagai gembala, dasar hidup kita sebagai pengikut Kristus adalah kasih. Ciri dari kehidupan Kristiani adalah kasih. Sebab Yesus sendiri menunjukkan kepada kita makna dari kasih itu. Pengorbanan untuk memberikan hidup bagi orang lain. Pengorbanan untuk senantiasa mewartakan dan meletakkan dasar atau fondasi tentang kebenaran di dalam hidup. Saudara-saudari, jikalau Yesus hari ini mengatakan kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Kita pun semua dipanggil untuk menjadi gembala bagi sesama. Suami menjadi gembala
bagi istri dan anak-anaknya. Setiap orang adalah gembala bagi sama saudara kita. Marilah kita bahu-membahu, bersama-sama membangun kehidupan ini, membangun dunia ini atas dasar kasih, dan membangun kerajaan Allah di dunia ini dengan kekuatan kasih Allah. Semoga Tuhan yang Maha Kasih akan terus melindungi dan memberkati kita.